Inter dan Torino lanjutkan negosiasi untuk Tajon Buchanan. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Inter dan Torino terus menjalin komunikasi terkait transfer Tajon Buchanan. Inter dikabarkan siap memberikan lampu hijau untuk peminjaman pemain asal Kanada itu dengan opsi pembelian permanen. Namun, klub ingin memastikan adanya pengganti terlebih dahulu, sesuai permintaan pelatih Simone Inzaghi. Kesepakatan untuk Buchanan kemungkinan akan menjadi satu-satunya aktivitas transfer Inter dalam bursa musim dingin ini. Fokus utama Nerazzurri saat ini adalah memperkuat skuad untuk jangka panjang, dengan sejumlah target seperti Thomas Perez, Matteo Silvetti, dan Petar Sucic. Ketiga pemain tersebut, jika negosiasi berhasil, baru akan bergabung pada musim panas mendatang. Pendekatan Inter yang hati-hati di pasar transfer menunjukkan komitmen mereka terhadap perencanaan jangka panjang. Meski tidak banyak bergerak dalam bursa musim dingin, klub tetap berusaha menjaga keseimbangan tim saat ini sambil merencanakan masa depan dengan matang. Davide Fratesi tidak memaksa kepindahannya, siap bertahan di Inter. Davide Fratesi dilaporkan tidak ingin menciptakan konflik dengan klub untuk memaksa kepindahannya ke AS Roma. Menurut Corriere dello Sport, gelandang asal Italia tersebut akan menghormati keputusan Inter yang menolak untuk melepasnya ke Giallorossi pada bursa transfer musim dingin ini. Meskipun Fratesi sering bermain sebagai pemain cadangan dalam sistem Simone Inzaghi, Inter tidak berniat menghalangi perkembangan sang pemain. Sebagai juara bertahan Serie A, Inter merasa tidak bisa kehilangan pemain berusia 25 tahun ini di tengah musim. Fratesi tetap menjadi pilihan penting di lini tengah Nerazzurri, terutama sebagai alternatif yang dapat diandalkan bagi Nicolo Barella. Pelatih Roma, Claudio Ranieri, menganggap Fratesi sebagai tambahan yang sempurna untuk lini tengah timnya. Namun, Giallorossi kesulitan memenuhi harga tinggi yang dipatok Inter, yaitu 4,550 juta. Oleh karena itu, Roma kemungkinan harus menunggu hingga musim panas untuk mengajukan tawaran formal. Kepindahan Fratesi ke Roma tampaknya juga akan tergantung pada masa depan Lorenzo Pellegrini di Stadio Olimpico. Tanpa penjualan Pellegrini, Roma kemungkinan tidak akan memiliki dana yang cukup untuk mendatangkan Fratesi. Ini menjadi semakin penting mengingat posisi Roma di klasemen Serie A, yang mengancam peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Inter pantau situasi Jack Grealish di Manchester City. Jack Grealish, yang diboyong Manchester City dari Aston Villa pada Agustus 2021 dengan harga fantastis sebesar 100 juta pound, kini menghadapi masa sulit di klub. Performanya yang menurun membuat manajer Pep Guardiola semakin sering memberikan kepercayaan kepada Savinho di posisi sayap. Menurut laporan dari The Sun, situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Grealish dapat meninggalkan Manchester City dalam jendela transfer Januari ini. Tidak hanya itu, klub-klub besar Eropa seperti Inter dan Borussia Dortmund disebut tengah memantau perkembangan situasinya dengan serius. Selain Inter dan Dortmund, beberapa klub Premier League juga dikabarkan tertarik untuk memberikan peluang baru bagi pemain berusia 28 tahun ini. Aston Villa, klub tempat Grealish berkembang dan menjadi bintang, dikaitkan sebagai destinasi potensial jika sang pemain ingin kembali ke lingkungan yang familiar. Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United juga masuk dalam daftar klub yang mungkin bersedia mengajukan tawaran, mengingat mereka memerlukan tambahan kekuatan di lini serang untuk menghadapi sisa musim. Dengan statusnya sebagai salah satu pemain termahal di dunia, masa depan Grealish kini menjadi perhatian besar dalam dunia sepak bola. Apakah ia akan memilih kembali ke Premier League untuk menghidupkan kembali karirnya atau mencoba tantangan baru di luar Inggris? Sementara itu, Guardiola tampaknya tidak keberatan jika pemain internasional Inggris ini mencari peluang lain, terutama jika keputusan tersebut dapat memberikan ruang bagi Savinho untuk berkembang lebih jauh di tim utama. Dua hal yang harus ditingkatkan Inter untuk mempertahankan gelar juara Serie A. Setelah kemenangan kandang 3-1 melawan Empoli, Inter kini kembali terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Serie A, Napoli, dengan 1 pertandingan lebih sedikit. Namun, menurut Gazzetta dello Sport, ada 2 aspek penting yang harus diperbaiki oleh Nerazzurri untuk memperbesar peluang meraih Scudetto. Meskipun hanya sekali kalah dalam 20 pertandingan Liga, musim ini belum berjalan sempurna bagi Inter. Mereka kerap kehilangan poin, terutama dalam laga-laga besar melawan tim elit Serie A. Sementara itu, mereka mampu mengalahkan tim-tim papan bawah tanpa banyak kesulitan.
Namun, masih ada ruang besar untuk perbaikan agar Inter dapat bersaing lebih ketat di puncak klasemen. Rekor kandang Inter di Giuseppe Meazza tampak solid dengan 7 kemenangan dari 11 laga. Namun, mereka telah kebobolan 13 gol di kandang, lebih banyak dibandingkan total kebobolan mereka di kandang sepanjang musim lalu. Napoli, sebagai pemimpin klasemen, memiliki pertahanan lebih baik dengan hanya kebobolan 14 gol musim ini, dibandingkan 18 gol yang bersarang di gawang Inter. Yang mengejutkan, 72% dari gol yang diterima Inter terjadi di kandang. 4 hasil tanpa kemenangan Inter musim ini semuanya terjadi saat menghadapi tim-tim papan atas. Selain kekalahan mengejutkan dari AC Milan pada September, mereka juga gagal meraih kemenangan melawan Bologna, Napoli, dan Juventus. Simone Inzaghi berencana lakukan 3 perubahan di starting 11 hadapi Sparta Praha. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, diperkirakan akan melakukan 3 perubahan dalam susunan pemainnya untuk pertandingan Liga Champions melawan Sparta Praha, yang akan berlangsung besok dini hari. Sebagai juara bertahan Serie A, Inter menuju Praha dengan target kemenangan penting dalam pertandingan kedua terakhir fase grup Liga Champions. Dengan hanya 2 laga tersisa, Inter saat ini memiliki 13 poin, dan 6 tim dengan jumlah poin yang sama. Mengingat persaingan ketat untuk finish di 8 besar, margin kesalahan sangat tipis. Oleh karena itu, rotasi pemain menjadi strategi yang dipertimbangkan oleh Inzaghi untuk menjaga kebugaran tim sekaligus mengoptimalkan performa di lapangan. Carlos Augusto yang bermain sebagai bek tengah menggantikan Alessandro Bastoni saat melawan Empoli kemungkinan besar akan kembali ke bangku cadangan. Bastoni, bek tim nasional Italia, diprediksi kembali memperkuat lini belakang, dengan Federico Di Marco tetap tak tergantikan di posisi bek sayap kiri. Di lini tengah, Henrikh Mkhitaryan kemungkinan besar akan menggantikan Piotr Zielinski. Mengingat Hakan Çalhanoğlu masih cedera, Christian Aslani menjadi satu-satunya alternatif ketika Hakan Çalhanoğlu absen akan tetap bermain, dan yang tak tergantikan Nicolo Barella melengkapi trio gelandang. Di lini serang, Marcus Thuram diperkirakan akan berduet dengan Lautaro Martinez, menggantikan Mehdi Taremi. Meskipun Taremi memiliki pengalaman lebih di kompetisi Eropa, performanya yang kurang meyakinkan belakangan ini membuat Inzaghi memilih untuk menurunkan Thuram. Dengan tekanan tinggi untuk meraih hasil maksimal, rotasi ini diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kebugaran fisik dan kualitas permainan. Inter perlu tampil solid untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions dan memperkuat posisi mereka di 8 besar klasemen sementara. Tolak ide dipinjamkan demi waktu bermain, Inzaghi ingin Thomas Palacios bertahan. Inter, juara bertahan Serie A, memutuskan untuk menolak tawaran pinjaman bagi pemain muda Argentina, Thomas Palacios, pada bursa transfer musim dingin ini. Menurut laporan dari Sport Italia, pelatih Simone Inzaghi tetap ingin mempertahankan Palacios meskipun waktu bermainnya terbatas. Palacios bergabung dengan Inter pada musim panas lalu dari Independiente Rivadavia dengan biaya transfer sekitar 6,5 juta euro ditambah 4,5 juta euro dalam bentuk bonus. Namun, hingga saat ini, pemain berusia 21 tahun tersebut hanya tampil 2 kali di Serie A dengan total waktu bermain 10 menit. Kehadiran pemain-pemain senior di posisi yang sama membuat Palacios sulit mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama Inter. Meskipun demikian, Simone Inzaghi menolak ide untuk meminjamkan Palacios ke klub lain. Keputusan ini sejalan dengan pendekatan yang sama yang diterapkan kepada Jan Bisek musim lalu. Kala itu, meski jarang dimainkan, Bisek tetap bertahan di tim dan kini mulai mendapatkan peran lebih besar di skuad utama. Inzaghi berharap Palacios dapat mengikuti jejak Bisek dengan belajar dari para pemain senior di Giuseppe Meazza. Dengan cederanya Francesco Acerbi, Palacios memiliki peluang untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Pertandingan mendatang melawan Lecce bisa menjadi momen penting bagi Palacios untuk membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Jika diberikan kesempatan, ini akan menjadi ujian bagi dirinya untuk menunjukkan bahwa ia pantas menjadi bagian dari proyek jangka panjang Nerazzurri. Keputusan Inter mempertahankan Palacios menegaskan komitmen klub untuk mengembangkan talenta muda, meskipun persaingan di dalam tim sangat ketat.